Halo semuanya, perkenalkan, saya Virgilia Resta Waneka Putri Tarung dari kelompok 5 kelas 12 IPS 2. Di video ini, saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan bagaimana cara membuat sebuah laporan keuangan pada suatu perusahaan dagang. Berikut di sebelah saya sudah terdapat data neraca saldo dari sebuah perusahaan dagang toko Inaxius per 30 Mei tahun 2020. Terdapat beberapa akun berdasarkan letak debit dan kreditnya. Akun-akun yang berada di akun debit yaitu kas sebesar 150 juta, piutang sebesar 60 juta, kemudian peralatan sebesar 50 juta, persediaan barang dagang sebesar 25 juta, preface sebesar 1 juta, retur penjualan sebesar 1.400.000, potongan penjualan sebesar 700.000, pembelian sebesar 25 juta, biaya angkut pembelian sebesar 2.200.000, biaya gaji sebesar 1.800.000, biaya sewa sebesar 4 juta, dan biaya listrik dan air sebesar 300.000. Kemudian akun-akun yang berada di kredit ada modal sebesar 150 juta, kemudian utang sebesar 65 juta, kemudian ada penjualan sebesar 85 juta, retur pembelian sebesar 9.900.000, dan pendapatan jasa sebesar 11.500.000. Dan jumlah saldo dari akun-akun tersebut sebesar 321.400.000. Kemudian diketahui persediaan barang dagang akhir dari neraca saldo ini sebesar 16 juta. Dan berdasarkan neraca saldo di atas, kita akan sama-sama membahas laporan laba rugi yang dibuat per tanggal 30 Mei tahun 2020 dari toko Inaxius ini. Akan ada beberapa akun yang akan kita jumlahkan dan kurangkan. Akun yang pertama di sini akun penjualan sebesar 55 juta, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita jumlahkan akun retur penjualan dan potongan penjualan yang akan menghasilkan 2.100.000. 2.100.000 ini kita kurangkan dengan jumlah penjualan tadi 85 juta dan menghasilkan 83.900.000. 83.900.000 ini kita sebut dengan penjualan bersih. Kemudian kita tambahkan akun pendapatan jasa sebesar 11.500.000. Kita jumlahkan dengan akun penjualan bersih tadi. Penjualan bersih yang kita dapat sebesar 83.900.000 dan menghasilkan 95.500.000. Jumlah 95.500.000 ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita taruh ini akun persediaan barang dagang awal sebesar 25 juta. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini jumlah akun dari pembelian dan biaya untuk pembelian kita jumlahkan dan menghasilkan 20.200.000. Kemudian kita tambah akun retur pembelian sebesar 9.900.000, kita kurangkan dengan hasil dari pembelian dan biaya untuk pembelian tadi. 20.200.000 dikurangkan dengan 9.900.000 menghasilkan 17.300.000. Dan 17.300.000 tadi itu kita sebut dengan pembelian bersih. 17.300.000 ini kita jumlahkan dengan nominal dari persediaan barang dagang awal sebesar 25 juta dan menghasilkan 42.300.000. 42.300.000 ini kita sebut dengan barang tersedia untuk dijual. Kemudian kita tambahkan lagi akun persediaan barang dagang akhir, kita kurangkan nominal dari persediaan barang dagang akhir dengan barang tersedia untuk dijual dan menghasilkan 26.300.000. 26.300.000 ini kita jumlahkan dengan 95.500 yang kita sisihkan di awal dan menghasilkan 69.200.000. 69.200.000 ini kita sebut dengan laba kotor. Setelah itu kita jumlahkan seluruh biaya-biaya yang ada. Di sini ada biaya gaji, biaya sewa, dan biaya listrik dan air, dan penjumlahan tersebut menghasilkan nominal 6.100.000. 6.100.000 ini kita kurangkan dengan nominal dari laba kotor dan menghasilkan 63.100.000. 63.100.000 ini kita sebut dengan laba bersih. Berdasarkan laporan di atas, kita menghasilkan laba karena jumlah penjualan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembelian. Kemudian untuk menghasilkan penjualan bersih, kita mencari jumlah penjumlahan dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Mengapa dikurangi? Karena retur penjualan dan potongan penjualan mengurangi kas karena barang
yang kita jual dikembalikan karena rusak dan pembeli mendapatkan diskon dari barang yang kita jual. Kemudian, setelah mendapatkan penjualan bersih, kita jumlahkan dengan akun pendapatan jasa. Langkah selanjutnya, kita mencari pembelian bersih. Yang pertama kita lakukan adalah melihat persediaan barang dagang awal. Kemudian, kita jumlahkan dengan pembelian dengan biaya angkut pembelian. Setelah jumlahkan, kita kurangi dengan retur pembelian dan hasilnya merupakan pembelian bersih. Setelah pembelian bersih, kita jumlahkan dengan persediaan barang dagang awal untuk menghasilkan barang yang siap dijual. Barang yang siap dijual, kita kurangi dengan persediaan barang dagang akhir untuk mendapatkan HPP atau hasil pokok penjualan. Selanjutnya, hasil penjumlahan dari penjualan bersih dengan pendapatan jasa, kita kurangi dengan HPP dan hasil yang kita dapat merupakan laba kotor. Setelah itu, kita jumlahkan semua biaya yang ada di neraca saldo, hasil penjumlahan dari biaya dikurangi dengan laba kotor sehingga menghasilkan laba bersih. Sekian penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana cara membuat laporan